Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Bidan, masuk Bu. Ayo. Baik Bu. Mari Bu, ayo duduk. Silakan Bu. Maaf agak berantakan ya Bu. Iya Bu, tidak apa-apa. Terima kasih ya Bu. Jadi perkenalkan Bu, nama saya Tamino Fitri. Saya seorang bidan yang bertugas di klinik Aktif Borneo Baptista Balikpapan. Oh ya, saya Ibu Siwi. Nah, jadi kedatangan saya di sini Bu ingin memberikan ini. Apa ini ya? Baca. Jadi di sini ada leaflet Ibu. Leaflet tentang informasi tanda bahaya kehamilan. Jadi Ibu bisa baca ya di situ. Nah, jadi di situ ada tanda bahaya kehamilan. Jadi tanda bahaya kehamilan itu adalah tanda gejala yang menunjukkan bahwa kondisi kandungan ibu itu dalam keadaan bahaya. Seperti itu. Jadi gangguan tersebut itu terjadi itu secara dadakan Bu, tidak diperkirakan seperti itu. Jadi tanda-tandanya itu gimana ya Bu? Jadi yang pertama, tanda-tanda yang bahaya itu seperti pendarahan pervaginaan kayak gitu. Jadi itu tuh tiap pendarahan keluar dari ilang senggama ibu itu setelah usia ibu itu 28 minggu itu disebut pendarahan antepartum. Jadi kalau ibu sudah terjadi pendarahan, ibu itu harus tidak boleh kayak diam aja, ibu itu kayak harus mendapat perhatian penuh. Biasa juga ibu itu langsung periksa seperti itu. Soalnya itu bahaya Bu, bisa mengancam nyawa ibu dan janin juga seperti itu. Juga ya. Iya Bu. Terus itu yang kedua ada sakit kepala yang hebat. Jadi sakit kepala hebat itu bisa terjadi apabila ibu kurang istirahat, kelelahan, misalnya ibu habis mengerjakan urusan rumah tangga kayak nyapu, itu ibu juga nggak boleh kayak terlalu diporsir seperti itu. Ibu juga harus kayak istirahatnya ada seimbang gitu Bu. Itu sakit kepala yang menunjukkan suatu masalah yang serius adalah sakit kepala yang hebat, menetap dan tidak hilang dengan beristirahat. Jadi kalau misalnya ibu sudah terjadi sakit kepala hebat itu kayak susah hilangnya kalau ibu sudah kecapean, kelelahan seperti itu. Itu bengkak di wajah, kaki dan jari-jari tangan. Nah itu juga misalnya kaki ibu bengkak, ibu tuh kayak bisa juga kekurangan kayak minum kayak gitu, air putih juga ibu tuh kayak kurang berolahraga juga bisa kalau terjadi kaki bengkak itu. Jadi harus banyak gerak gitu ya. Iya. Terus itu yang keempat ada keluar air ketuban sebelum waktunya. Jadi itu tuh pecahnya selabut ketuban merupakan tanda bahaya karena dapat menyebabkan terjadinya infeksi langsung pada janin seperti itu. Terus yang kelima ada gerakan janin tidak terasa. Itu Bu bahaya ya Bu, misalnya hamil ibu ini tidak terasa bergerak, kayak misalnya bayinya misalnya tidak terasa nendang-nendang, itu tuh bahaya Bu. Seperti itu. Ibu itu harus periksa ke klinik, rumah sakit seperti itu. Tapi sekarang ini bayi ibu alhamdulillah ada nendang-nendang. iya alhamdulillah kayak aktif gitu ya Bu. Iya, itu bagus Bu. jadi kalau nggak ada pergerakan gitu itu bahaya Bu. itu kayak bayinya Bayinya tuh kayak tidak sehat gitu loh. Janin Bu, kalau masih dalam kandungan ini janin. Kalau udah dilahirkan itu bayi Bu, seperti itu. Situ gerakan janin ini akan lebih mudah terasa jika ibu berbaring atau beristirahat dan jika ibu makan dan minum dengan baik. Bila gerakan janin mulai berkurang bahkan tidak ada sama sekali, kemungkinan yang dapat terjadi adalah kematian janin. Jadi misalnya kan ibu sedang istirahat, sedang tidur, kalau janin ibu ini tidak bergerak atau tidak terasa apa-apa itu bisa jadi bahaya banget Bu. Janin ibu itu bisa terjadi kematian seperti itu. Seperti itu Bu, tanda-tanda bahaya kehamilan. Gimana? Apakah ibu sudah mengerti? Iya, saya mengerti sekali. Terima Baiklah, kasih seperti Bu. Ibu. Terima kasih ya Bu sudah Iya, mendengarkan sama-sama. informasi dari saya. Terima kasih Bu Bidan sudah memberikan informasi Baik kepada Bu. saya ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya Bu. Terima kasih. Sama-sama.